Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak sekalian. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 untuk semua kelas. Di sini bab 3 mengelola informasi dalam ceramah. Kemarin barangkali ada yang pernah saya sudah berikan materi tentang ceramah. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman, amin. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sekalian. Kamu perhatikan dan kamu simak materi pembelajaran video ini, tapi jangan lupa nanti di like dan di subscribe di video saya atau di channel YouTube saya ini. Pak, dengan saya Pak Herman Badawi, guru bahasa Indonesia. Oke, bab 3 mengolah informasi dalam ceramah. Nah, di sini Bapak akan sampaikan contoh teks ceramah. Nah, sekalian tolong disimak dengan baik-baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Pada hari itu kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran hebat telah terjadi pada saat itu antara para patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu. Betapapun lengkap senjata kecil hati tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Padahal pada waktu itu senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Sementara itu pihak musuh telah menggunakan senjata-senjata berat dan modern. Akan tetapi dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur, bahkan terus maju menantang maut. Hadirin yang berbahagia, kita yakin bahwa para pejuang yang gugur di medan pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara murka itu mati syahid. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya jika kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan doa kepada Allah agar arwah mereka diterimanya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Semoga mereka diampuni segala dosa-dosanya dan dilimpahi rahmat yang sebanyak-banyaknya. Di samping itu perlu kita ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka, tapi yang lebih penting lagi ialah meneladani mereka dengan penuh semangat serta meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat. Barangkali akan menyesallah mereka jika para generasi muda tidak berani menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak berani menyirnakan kemungkaran. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bukanlah bangsa yang besar jika kita tidak bisa menghormati pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Keberanian dan tekad mereka kita jadikan cermin pemandu yang dapat membimbing kita menuju kepada keutamaan amal dan menyemangati kita untuk berjuang dalam usaha membangun negara dan bangsa yang aman, tentram dan sentosa. Akhirnya marilah kita panjatkan doa semoga arwah dan pahlawan kita diterima di sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian semoga kita dan anak cucu kita bisa mengambil suri teladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, adil dan makmur. Jadi itu tadi contoh dari teks ceramah. Kini saya akan ngebahas tentang pengertian. Dengan perhatikan contoh yang barusan saya sampaikan, dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan ceramah itu adalah pembicaraan di depan umum, ya, yang berisi penyampaian suatu
informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Nah, fungsi teks ceramah berdasarkan contoh ceramah tersebut dapatlah kita simpulkan bahwa ceramah ini merupakan teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau edukatif yang berupa pengetahuan kepada khalayak, juga untuk mengajak atau meyakinkan. Kemudian menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah. Apabila kamu perhatikan dengan ceramah dengan cermat contoh-contoh yang tadi saya bacakan atau saya jelaskan, ketahuilah bahwa teks ceramah ini memiliki bagian-bagian tertentu yang meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup. Nah, yang pertama pembuka. Nah, pembuka ini berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Isi, kemudian isi ini yang kedua, isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Yang ketiga, penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ya. Kemudian kita akan mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, sebagaimana jenis teks lainnya, ceramah pun memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Merujuk pada contoh-contoh di atas bahwa teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku, mungkin juga kata kami. Apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok, teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang dituju pada orang banyak seperti hadirin kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan, kebahasaan, etika berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Misalnya, jika titik maka, sebab, karena, dengan, demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah, kemudian menyusun teks ceramah. Adapun langkah-langkah penyusunan dimulai dengan menentukan topik dan tujuan. Menyusun kerangka ceramah, menyusun teks ceramah, dipahami hingga menyunting teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik. Beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah adalah yang pertama, pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, masalah keagamaan, problem pribadi, biografi tokoh terkenal, dan minat khalayak. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan ceramah, menyusun teks ceramah ya. Merumuskan tujuan ceramah. Ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum biasanya ini dirumuskan dengan tiga hal: memberitahukan, informatif, memengaruhi, persuasif, dan menghibur, rekreatif. Nah, ingat ini, ceramah
informatif ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan, posisi Indonesia di kancah internasional. Ceramah persuasif. Nah, persuasif itu tadi ya, memengaruhi. Ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Yang ketiga, ceramah rekreatif. Ditujukan agar pendengar merasa terhibur karena itu. Ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Itu namanya ada ceramah rekreatif. Kalau kamu pernah dengar ceramah-ceramah yang lucu, namanya ceramah rekreatif. Oke. Yang selanjutnya tujuan khusus. Tadi umumnya ya. Tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas dan struktural dalam penyampaiannya, terukur dalam pencapaiannya. Berikut contoh hubungan topik, tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau topik tentang keragaman budaya daerah, tujuan umumnya informatif atau memberitahu. Tujuan khususnya pendengar mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas. Dalam budaya daerah terdapat nilai kehidupan yang bisa kita petik. Topik manfaat penghijauan. Tujuan umumnya persuasif, mengajak. Tujuan khususnya 1. Pendengar memperoleh keyakinan tentang manfaat penghijauan. Pendengar mau mengikuti program penghijauan dengan baik. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri. Ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Bagian-bagian dalam karangan ceramah harus tersusun secara logis, ya. Menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun bersama dengan itu perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan bertahap bahan-bahan yang ada, mengkaji bahan secara kritis, kelayak bahan dengan kelayak auden, yang meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra, menyusun sistematik bahan ceramah, menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Kemudian menyampaikan hasil suntingan dengan memperhatikan struktur kebahasan. Penyuntingan ini tidak hanya berkaitan dengan ejaan ataupun dengan penulisan kata. Penyuntingan juga berkaitan dengan susunan kalimat dalam paragraf dan susunan paragraf di dalam keseluruhan teks. Hubungan kalimat dengan kalimat harus padu, saling berhubungan. Dalam suatu teks tidak boleh ada kalimat yang menyimpang dari pokok pembahasan. Demikian halnya dengan penyusunan paragraf, semuanya harus saling berkaitan dan mengusung satu tema sama. Penyuntingan bertujuan untuk menyempurnakan atau untuk mengurangi kekeliruan yang mungkin terjadi dalam suatu teks. Oleh karena itu, seorang penyunting setidaknya harus yang pertama mengetahui cara penulisan kerangka yang baik, memahami masalah yang dibahas dalam kerangka itu, ya, serta memahami aturan-aturan kebahasaan seperti masalah, ejaan, dan tanda baca. Kegiatan penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penyiapan teks ceramah yang akan disunting, penyediaan bahan-bahan pemandu penyunting seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia (EBI) dan kamus. Selain itu, bahan-bahan tersebut harus disesuaikan dengan kerangka yang akan disunting. Kalau itu berupa naskah ceramah, bahan pemandunya adalah buku tentang teknik penulisan ceramah. Mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian, isi maupun bahasanya. Memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan pedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Oke, demikian itu saja yang dapat
saya sampaikan materi bahasa Indonesia tentang ceramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.